Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Askia Tunisa dari FM 22C dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Himyatul Hidayah, M.Pharm. Saya akan mempresentasikan literatur review dengan judul Potensi Senyawa Epigalokatekin trigalate pada tanaman teh hijau sebagai anti kanker paru-paru. Adapun daftar materi yang akan dipresentasikan yaitu pendahuluan, epigalokatekin, screening kanker paru, mekanisme, radioterapi, dan kesimpulan. Materi pertama yaitu pendahuluan. Kanker merupakan salah satu masalah kesehatan global yang signifikan dengan estimasi jumlah kasus baru mencapai 21,4 juta per tahun. Orang dapat mengalami 36 jenis kanker yang berbeda, dengan kanker tiroid, serviks, kolorektal, payudara, dan paru-paru yang paling umum pada wanita, dan kanker perut, hati, paru-paru, dan prostat pada pria. Teh hijau dibuat tanpa fermentasi sehingga tetap hijau. Selain polifenol, fluorida, vitamin K, kafein, dan mineral, teh hijau juga mengandung senyawa bioaktif seperti katekin. Secara umum, daun tersebut mengandung senyawa polifenol dengan senyawa utama berupa katekin dan turunannya. Tanaman ini dikenal luas karena manfaatnya di bidang medis, salah satunya sebagai anti kanker. Materi selanjutnya epigalokatekin galate yang bisa disingkat dengan EGCG. Daun teh mengandung 3 komponen penting yang mempengaruhi mutu minuman, yaitu kafein yang memberikan efek stimulan, tanin yang memberi kekuatan rasa, dan polifenol yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Senyawa polifenol pada teh hijau memiliki kadar yang tinggi, antara lain katekin dengan simbol C 0,08%, epikatekin dengan simbol EC 0,41%, epigalokatekin dengan simbol EGC 0,39%, epikatekin galate dengan simbol ECG 0,65%, dan epigalokatekin galate dengan simbol EGCG 3,28%. Komponen bioaktif yang paling dominan adalah EGCG. EGCG dalam teh hijau banyak berkhasiat bagi kesehatan, salah satunya dapat sebagai antioksidan kuat dan sebagai antikarsinogenik. Dilihat dari strukturnya, EGCG dalam teh hijau ini bersifat polar, di mana memiliki gugus auxokrom, yaitu gugus OH, yang terikat pada cincin aromatis, dan gugus kromofom, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi yang akan menyerap radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 270 nanometer. Screening kanker paru. Saat ini tidak ada program screening kanker paru-paru yang diwajibkan oleh pemerintah di Indonesia. Pedoman penata laksanaan kanker paru Indonesia merekomendasikan pemeriksaan CT dan dosis rendah pada pasien resiko tinggi. Mantan perokok juga dapat di-screening jika berhenti merokok dalam waktu 15 tahun sebelum pemeriksaan. Pemeriksaan CT dosis rendah untuk screening harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Minimal 16 CT multislice. 2. Waktu putaran gantry kurang dari atau sama dengan 0,75 detik. Yang ketiga, menerima radiasi 3-5 MCV indeks massa tubuh sampai 30. Yang keempat, lebar irisan kurang dari atau sama dengan 2,5 mm, lebih baik jika kurang 1 mm. Yang kelima, kolimasi detektor kurang dari 1,5 mm. Dalam kondisi sumber daya terbatas, screening dapat dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan ronsen dada. Mekanisme
yaitu epigalokatekin galate dalam bentuk nanoepigalokatekin galate diujikan secara in vitro pada sel kanker paru-paru manusia H1299 dan A549. Juga sel normal BEAS2B. Pengujian dilakukan dengan uji viabilitas menggunakan metode MTT untuk menentukan konsentrasi penghambatan sel setengah maksimum IC50. Uji formasi koloni untuk mengevaluasi kemampuan sel membentuk koloni, uji migrasi dan invasi sel menggunakan metode wound healing dan matriyegel invasion assay dan analisis molekuler melalui Western blot untuk mengamati jalur sinyal AMP activate protein kinase. Efek nanoepigalokatekin galate pada viabilitas sel lebih efektif dibandingkan dengan epigalokatekin standar dalam menghambat viabilitas sel kanker. Nilai IC50 untuk sel H1299 adalah 4,71 mikrometer versus 3,03 mikrometer. Nilai IC50 untuk sel A549 adalah 16,05 mikrometer. Sementara pada sel normal BEAS2B tidak memiliki pengaruh signifikan pada konsentrasi rendah. Nanoepigalokatekin menekan migrasi dan invasi sel kanker secara konsentrasi dan waktu tergantung. Efek ini tidak bergantung pada penghambatan aktivasi MPP2 dan MPP9 yang berbeda dari mekanisme epigalokatekin biasanya. Nanoepigalokatekin galate juga meningkatkan fosfolirasi AMPK dan LKB1, menurunkan fosfolirasi AKT dan mTOR yang terkait dengan proliferasi tumor. Inhibitor AMPK membalikan efek nanoepigalokatekin galate pada migrasi sel dan menegaskan peran jalur AMPK. Jadi, dapat dikatakan bahwa nanoepigalokatekin menunjukkan potensi sebagai agen anti-kanker dengan efektivitas yang lebih tinggi dan toksisitas lebih rendah dibandingkan epigalokatekin standar. Aktivitas jalur AMPK berperan penting dalam mekanisme antitumor ini, menjadikannya kandidat potensi untuk terapi kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu materi radioterapi. Teknik dasar radioterapi yang digunakan pada pasien kanker paru di Indonesia adalah radioterapi intensitas modulasi. Ketika terdapat teknologi yang lebih maju seperti terapi busur, modulasi volumetrik, terapi radiasi dengan panduan gambar, CT 4 dimensi, tomografi emisi positron, alat imobilisasi, kontrol pernafasan aktif, dan terapi radioterapi tubuh stereotaktik, maka disarankan untuk menggunakannya sebagai gantinya. Ini dapat digunakan pada semua tahapan seperti NSCLC dan SCLC sebagai terapi kuratif, baik terapi definitif, neoadjuvan, adjuvan, atau paliatif. Terapi radiasi juga digunakan untuk sindrom vena cava superior sebagai pengobatan paliatif. Dari kesimpulan presentasi tersebut yaitu dalam daun teh ini mengandung mineral, kafein, vitamin K, polifenol, fluorida, dan bioaktif seperti katekin. Karena auxokrom gugus OH yang terikat pada cincin aromatis dan kromofom gugus rangkap konjugasi yang dapat menyerap gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 270 nanometer.
Pada pasien yang memiliki risiko tinggi, pedoman penata laksanaan kanker paru di Indonesia menyarankan melakukan CT dada dengan dosis rendah. NanoEGCG dalam dosis rendah mengaktifkan jalur pensinyalan AMPK yang mengontrol koloni, migrasi, dan invasi sel kanker paru-paru manusia. Karena itu, nanoEGCG dapat dikembangkan sebagai kandidat antitumor yang menargetkan AMPK untuk mencegah dan mengobati kanker paru-paru. Dosis rendah nanoEGCG yang sangat efektif dan tidak berbahaya dapat membuat terapi adjuvan sebagai agen lain lebih menjanjikan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.